Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 71, 72, 72, and 74. How are you today? Okay, I hope you are in a good condition so you can do your activity today with a good spirit. Okay, meet me again. Kita ketemu lagi nih with Madam and we are going to discuss about pronoun today. Jadi hari ini kita akan bahas tentang yang namanya pronoun atau apa pronoun? Ya, pronoun atau kata ganti. But before we started, I would like to share a screen so you can see the screen. But beside see the screen, you can open your book page 124. Ya, bisa dibuka bukunya halaman 124. Okay. Okay, you can see the screen now. Sudah bisa dilihat ya screen-nya. Jadi hari ini sebelum kita bahas teksnya, kita ke bawah dulu deh. Nah, this one. We would like to discuss about subject pronoun and object pronoun. Have you ever heard about this? Nah, pasti Madam yakin subject pronouns kita udah pernah bahas ya. Jadi subject itu ada I, you, she, he, it, we, you, they. Nah, atau kita biasanya singkat jadi they, we, you, he, she, it sama aja ya. Pokoknya there are 7 pronouns. Ada 7 pronouns. Pronouns itu apa sih, Madam? Pronouns itu kata ganti ya. Jadi si pronouns ini artinya apa? Kata ganti. Jadi pronouns itu artinya kata ganti. Apa pronouns kata ganti ya? Nah, kata ganti ada apa aja? I, you, she, he, it, we, you, and they. I itu saya, you itu kamu, she itu untuk dia perempuan, he itu dia laki-laki, it for object, it for animals, itu tuh biasanya untuk benda, hewan, itu pakainya it. We itu kita, you kamu, they mereka. Oke, ya paham. Nah, nanti setelah itu ada yang namanya object pronoun. Apa itu object pronoun? Nah, kalau subject pronoun itu position of subject pronoun. Jadi subject pronoun itu biasanya, nah subject pronoun ini biasanya letaknya di awal kalimat. Di awal kalimat. Oke. Kalau object pronoun letaknya setelah verb. Apa itu verb? Masih ingat nggak verb? Ya, verb itu kata kerja. Nah, jadi kalau subject pronoun letaknya di awal kalimat, kalau object pronoun setelah verb atau kata kerja. Contohnya misalnya, setelah verb, kata kerja, atau bisa juga setelah preposition. Nah, preposition. Apa sih preposition? Di sini ada nih preposition. To, for, about, on, itu namanya preposition. Contohnya gimana, Madam? Misalnya, subjek dia di awal, berarti misalnya she. Nah, she ini namanya subject pronoun. She helps me. Nah, me-nya itu di sini saya. She helps me. Jadi bukan she helps I. Nggak boleh ya, she helps I. Itu salah banget. Nih. Ya, ini nggak boleh. She helps I itu nggak boleh. Kenapa? Karena I ini dia subjek. Nah, I ini dia subjek. Subjek pronoun itu letaknya tadi katanya apa? Di awal kalimat. Berarti dia nggak boleh nih di sini nih. Salah ya. Ini salah. Jadi yang benar, she helps me. Me ini dari mana, Madam? Ini I itu jadi me. Ya, objek pronoun I itu me. Kalau you sama aja nih, you. She jadi her. He jadi him. It sama it. We jadi us. You jadi
you sama ya, ini you. And then they become them. Nah, ini kok you-nya 2 kali nih. Nggak usah ini. Sama aja ini, nggak usah ini. Ya, sampai sini paham? Contohnya nih misalnya, Sarah likes helping her mother in the kitchen. Sarah, ini kalimat pertamanya Sarah. Nah, Sarahnya ini kemudian kita ganti jadi she. Nah, kenapa pakai she, madam? Karena Sarah perempuan, berarti she helps her. Her-nya ini nih, mamahnya nih. Ya, mamahnya itu kan perempuan, jadi she, objek pronoun-nya itu her. She helps her cut the vegetables. Nah, memotong apa namanya sayur-sayuran. Nah, di sini helps ini kan kata kerja nih ya, kata kerja. Nah, setelah kata kerja itu pasti diikuti objek pronoun. Jadi ini namanya objek pronoun her-nya di sini ya. And then Dick and Jim are naughty. People hate them very much. Nah, di sini Dick and Jim. Ini 2 ya. Nah, kalau kita ganti pakai pronoun itu pakai apa? Misalnya kita ganti pakai pronoun nih. Jadi apa? Ya, dia jadi pakainya nanti they. They ya, they. Nah, jadi they. They are naughty. People hate. Nah, orang-orang tuh benci sama Dick and Jim. Dick and Jim. Ya benar. Orang-orang itu benci dengan Dick and Jim. Nah, kalau ditulis lagi Dick and Jim itu kan terlalu panjang. Jadi kita ganti jadi them. Ya, people hate them very much. Jadi orang-orang tuh sangat benci sama mereka. Nah, kenapa pakai them, madam? Karena dia they. Dick and Jim ini kan they. Nggak mungkin di sini people hate they. Nggak boleh. Karena subject pronoun itu tempatnya di awal. Kalau yang setelah verb, kata kerja atau preposition itu pakainya objek pronoun. Nah, jadi they, objek pronounnya apa? Them. Jadi people hate them very much. Sampai sini udah paham belum? Oke. Contohnya nih misalnya. Misalnya Atir walks with si Doni and siapa? Gufron. Nah, jadi Atir walks with Doni and Gufron. Nah, di sini ditulis lagi misalnya Atirnya ini kita ganti pakai preposition apa kalau Atir? Atir itu kan laki-laki ya, berarti he. He likes. Nah, jadi ini kan Atirnya lagi nih, kita ganti pakai he. Jadi Atir likes jogging with, kalau kita tulis Doni and Gufron lagi itu kan terlalu panjang, jadi with them. Nah, kita ganti them di sini. Nah, coba perhatikan kenapa di sini dia pakai them, madam? Kenapa pakai them, madam? Karena di sini untuk menggantikan kata Doni dan Gufron. Nah, Doni dan Gufron ini kan mereka they. Karena di kalimat ini dia setelah preposition, with ini preposition ya. With ini termasuk preposition, berarti harus pakai objek. Berarti pakainya them. Oke, sampai sini jelas nggak? Oke. Kita coba ke soal deh ya. Let's we come to the questions. Lanjut ke soal. Oke, kita ke soal nih. This is a cute pet. Everyone likes. Nah, jadi kan ini adalah binatang peliharaan yang lucu. Setiap orang tuh suka sama hewan itu. Nah, berarti di sini dia letaknya di awal kalimat atau di belakang? Di belakang. Berarti kita pakainya objek ya. Objek pronoun.
Nah, kalau hewan itu objeknya apa? It, ya. Hewan itu pakai kata gantinya it. Nah, objeknya apa it? Sama, tetap it. Berarti jawabannya dia it. Oke. Terus dulu ya. Hah, kehapus semua nih. Tuh, Anda udah ngantuk. Oke, jadi jawabannya apa? It. Ya. Okay, number 2. I want that dog food. Can you give it to? Nah, kan katanya saya ingin makanan anjing itu. Bisakah kamu memberikan itu pada saya? Saya kan give it to. Saya itu prepositionnya apa? Saya itu I ya. Karena ini dia letaknya can you give it to. Nah, to ini kan preposition ya nih. To nih preposition ya. Nih. Dia preposition. Berarti setelah preposition ini harus objek. Berarti jawabannya objeknya dari I apa? Kita lihat di atas. I itu objeknya apa sih? Nah, I itu objeknya me. Berarti jawabannya apa? I want that dog food. Can you give it to me? Ya. To me. Sampai sini jelas nggak? Kalau yang letaknya di awal kalimat itu subject pronoun, kalau yang di akhir, nggak di akhir ya, setelah verb atau preposition itu pakainya object pronoun. Oke, lanjut ya. Tika likes cats, bla 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 has an angora. Nah, jadi katanya Tika itu suka kucing-kucing. Terus katanya Tika, di sininya Tika lagi nih. Tika mempunyai sebuah kucing angora. Nah, di sini Tikanya bisa kita ganti pakai apa? Subjek atau objek? Subjek pronoun atau objek pronoun? Oke, dia pakai subjek ya. Kenapa pakai subjek? Karena dia di awal kalimat. Ini titik nih ya. Berarti ini dia di awal. Berarti Tika itu kan perempuan. Kalau subjek pronounnya apa? Iya, subjek pronounnya adalah she ya. Jadi jawabannya she has an angora. Sampai sini jelas? Oke. Lagi, number 4. Where is Rudy? Di mana Rudy? I want to talk to bla 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 about raising pets. Jadi dia tuh ingin berbicara kepada siapa? Kepada Rudy tentang meningkatkan hewan peliharaan. Nah, di sini kita lihat dia sebagai subjek pronoun atau objek di awal kalimat atau setelah preposition atau verb. Pintar. Dia setelah preposition. Mana prepositionnya, Madam? Prepositionnya ini nih. Prepositionnya adalah nih. To ya. Prepositionnya itu to. Berarti dia kita pakainya objek pronoun. Objek pronoun dari Rudy. Rudy itu kan berarti laki-laki. He ya. Dia itu laki-laki. He berarti kalau objeknya nih he itu jadi him. Jadi apa? Him. Berarti I want to talk to him. Jadi jawabannya him. Oke, number 5. Tom and I will go to the pet shop. Jadi Tom dan saya itu akan pergi ke toko apa? Ya, toko hewan peliharaan. You can join bla 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 if you like. Jadi Tom and I. Di sini dia sebagai subjek pronoun atau objek pronoun? Lihat. Di awal kalimat bukan, berarti dia objek pronoun karena kalau yang di awal ini you nih subjek pronounnya. You can, kamu bisa bergabung dengan kita. Dengan kami ya. Ya kita karena Tom and I dengan kita. Berarti Tom and I itu kan kita. Kita itu kalau bahasa Inggrisnya pronounnya apa sih? We ya. Kita itu we. Kita itu we. Berarti dia we. Objeknya karena tadi katanya dia objek karena bukan di awal, objeknya adalah us. Berarti jawabannya apa? Us, ya. Jawabannya adalah us.
You can join us if you like. Ya, asnya dari mana, Madam? Yang masih belum ngerti, asnya itu, kenapa dia pakai as, pakai objek pronoun? Karena dia letaknya setelah kata kerja. Mana kata kerjanya, Madam? Join. Join ini kata kerja ya. Nah, jadi dia pakainya objek pronoun. Kenapa as? Karena di sini Tom and I. Tom dan saya. Itu we. Subjek pronounnya kan we. Berarti kalau dia objek pronoun, dia pakainya as. Jelas? Oke, next, number 6. Where are the rabbits? Di mana kelinci-kelincinya? I cannot find titik-titik anywhere. Nah, ini pakainya object pronouns atau subject. Apa? Oke, this is using subject pronouns. Apa? Objek ya, bukan subjek. Object pronouns. Kenapa objek, Madam? Karena dia setelah kata kerja. Mana kata kerjanya? Find nih, yang nggak tahu artinya ditulis ya. Find means menemukan. Jadi find itu artinya menemukan. Dia sebagai verb. Berarti kalau setelah verb ini pakainya object pronoun. Objeknya apa, Madam? Nah, di sini where is the rabbits? Berarti si rabbits-rabbitsnya ini nih ya. Kelinci-kelincinya. Berarti kelincinya lebih dari satu. Kalau satu kan pakainya it. Kalau lebih dari satu pakainya they. Objek dari they apa they? Ya, objek pronouns dari they itu kita lihat di sini. Mana nih? Objek pronoun dari they, nih they, itu menjadi them ya. Kamu bisa lihat di buku kalian biar nggak pusing lihat di sini, Madam. Apa? Pakainya them. Jadi, where are the rabbits? I cannot find them anywhere. Ya, jadi saya tidak bisa menemukan mereka dimanapun, katanya. Anywhere itu dimanapun. Oke, next, number 7. I don't like dogs. I'm afraid of. Nah, coba kita perhatikan di sini pakainya subject pronoun atau object pronoun kira-kira? Object pronoun. Kenapa object pronoun? Because of there is a preposition. Ada preposition ya. Mana preposition nih? Of. Of itu termasuk preposition, kata depan. Of itu termasuk preposition, kata depan ya. Jadi di sini I'm afraid of pakainya object pronoun di sininya. Objek pronoun dari apa? Dari dogs, anjing-anjing. Lebih dari satu. Berarti they. They objeknya apa tadi? Sama ya, kayak number 6. Them. Oke, kita tulis. Them. Oke, sampai sini paham? Oke, number 8. Soal nomor 8 ditulis deh, karena nggak Madam foto. Ya, apa? I don't know those girls. Do you know? Bla bla bla. Nah, kita lihat di sini. What do you think? This is using object pronoun atau subject pronoun? Apa? Ya, dia pakainya object pronoun ya. Pakainya object pronoun. Kenapa object pronoun? Why this is object pronoun? Ya, because it's after the verb. Setelah kata kerja. Mana kata kerjanya? Ini know. Know ini kata kerja ya. Know ini kata kerja. Berarti dia object pronoun dari those go. Nih, cewek-cewek itu. Berarti cewek-cewek itu lebih dari satu ya. Ceweknya lebih dari satu. Kalau satu kan she. Kalau lebih dari satu berarti they. Ya, do you know? Jawabannya apa? Jawabannya adalah them sama ya. Kok them sih, Madam? Iya, karena those girl ini kalau kita ganti dia harusnya pakainya they. Ya. Nah. Ya, they. Jadi they terus objek pronounnya dari they itu apa? Them. Paham sampai sini? Oke, next. Number 9. I don't like Laura and Jim. Bla 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 are naughty. Nah, kita lihat di sini. I don't like Laura and Jim, titik. Ini titik ya. Bla 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 are naughty. Bla 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 nakal. Nah, di sini subject pronoun atau object pronoun?
Pinter. This is subject pronoun. Kenapa subject? Karena dia di awal kalimat. Ini kan titik. Nah, berarti ini dia awal-awal dari kalimat ya. Awal dari kalimat. Siapa kata gantinya di sini? Di sini yang dimaksud adalah bla 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 naughty. Yang nakal ini kira-kira siapa? Ya, Laura and Jim. Laura and Jim ini bisa kita ganti dengan kata apa? They. Jadi jawabannya adalah they are naughty. Pakainya subject pronoun ya. Okay, next number 10. Number 10, I'm talking to you. I'm talking to you. Please listen to bla bla bla. Oke. Di sini dia subject pronoun atau object pronoun? Oke, dia object pronoun. Kenapa object pronoun? Karena titik-titiknya ini setelah kata to ya. Nih, to itu preposition nih ya. Dia preposition, berarti dia pakainya object pronoun. Please listen, tolong dengarkan siapa? Dengarkan saya ya. Kan katanya saya sedang berbicara kepada kamu, tolong dengarkan saya. Berarti objek dari saya apa? Kan I. I objek pronounnya apa? Oke, I itu objek pronounnya adalah me ya. Berarti jawabannya adalah please listen to me. Oke, sampai sini sudah paham belum? Do you understand about the differences tentang perbedaan subject pronoun and object pronoun? Sudah paham belum? Oke, I hope you have understand about this. Madam harap sudah paham ya. Oke. Kalau sudah paham, please do, coba kerjakan activity 3 ya, activity 3 yang hero my pet. Ya, yang hero my pet. Read the text, baca teksnya, terus kerjakan number 1 until number 10, kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Oke, in your book. Ya, di mana Madam? Di buku paket aja langsung ya. Di sini minggu depan kita bahas bareng. Sama I would like to give you a questions. Nih, coba Madam juga mau kasih soal nih tentang subject pronoun and object pronoun ya. Jadi kerjakan yang activity 3 page 123 ya. 123 and kerjakan ini nih, Madam kasih soal berapa ya? Kalian pilih ya, pakainya dia subject pronoun atau object pronoun. Okay, number 1. Okay, number 2. Ini kita bahasnya bareng juga besok ya, pertemuan besok. Nah, ini kamu pilih pakainya they atau them. Oke. Nah, ini juga nih nanti dipilih deh, kasih petunjuknya. Berapa nomor 5 aja ya. Just 5 number, oke. Okay. Number 4.
Okay, next number 5, terakhir. Okay, so please do 5 questions, these 5 questions, and with the activity in your book page 123, kerjakan ya aktivitas 3 yang Hero My Pet, itu ada 10 questions dan 5 soal tentang subject and object pronoun. Jelas sampai sini? Oke, I hope my explanation can be useful for you. Semoga penjelasan Madam bisa bermanfaat. Silahkan dicatat pertanyaannya ini. Ini yang 5 soal ini kerjakan di buku tulisnya. Next meeting kita akan bahas bareng-bareng. Oke? Oke, I think enough for this meeting. Cukup dulu ya video for this meeting. Pertemuan kali ini silahkan lanjutkan kerjakan tugas yang Madam berikan. Dan tidak usah dikumpulkan, you don't need to submit it because we will discuss it together next meeting. Kita akan bahas lagi minggu depan. Tapi sebelum Madam akhiri pertemuan kita hari ini, Madam ingin tanya lagi, apa itu pronoun? Pronoun itu kata ganti ya. Pronoun itu apa? Kata ganti. Nah, kata ganti itu dibagi menjadi 2. Sebenarnya ada 4, tapi di sini kita bahas 2 dulu. Ada subject pronoun and object pronoun. Kalau subject pronoun itu biasanya di awal kalimat. Kalau object pronoun setelah verb, setelah kata kerja atau preposition. Preposition ini adalah kata depan. Oke? Jelas ya? Oke, I think enough for this meeting. Don't forget to do this exercise. Kerjakan ya, don't be lazy. Jangan malas. You have to be confident. Kamu harus menjadi anak yang mandiri. Kenapa? Karena I'm not there. Madam nggak ada di sana. Madam nggak bisa ngecek apakah kalian sudah paham atau belum. Jadi I hope you will be responsibility with yourself. Jadi Madam harap kalian semua bisa bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri ya. Okay, I think enough for this meeting. Nice to meet you today. See you again in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.